Seluruhnya di tangan, rumah di tangan, gambaran, mobil di tangan, jabatan di tangan. Semuanya yang ada di dunia hanya fata morgana. Mereka letakkan di tangan, di hati Allah wa Rasul, di hati akhirat, di hati surga, di hati ridhonya Allah, di hati mendapatkan cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diajarkan oleh para aulia, para sholihin. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta yang berlebihan terhadap dunia sumber dari segala dosa, kata Imam Hasan al-Basri. Maka Imam Ghazali mengatakan sumber dari segala kebaikan benci terhadap dunia. Makna benci terhadap dunia bukan berarti meninggalkan aktivitas duniawi, tidak. Tapi kita tidak letakkan dia di dalam hati. Kita tidak jadikan dunia tujuan hidup kita, tapi hanya persinggahan sesaat. Kalaupun mendapatkan dunia, kita gunakan kepada kebaikan. Orang yang sudah kena penyakit cinta dunia akan muncul penyakit-penyakit lainnya. Iri hati. Penyakit iri hati, penyakit yang berbahaya. Nabi katakan amalannya hangus seluruhnya kalau ada penyakit iri hati. Nah, orang yang punya penyakit iri hati pasti dia adalah orang yang cinta dunia berlebihan. Lihat ini sukses, mulai dia tidak senang. Itu sana sukses, dia menangis sedih. Sana sukses, dia demam. Kenapa? Karena dalam hatinya dia menganggap kesuksesan, rumah, istana, jabatan, kendaraan, dia anggap itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah. Makanya dia masuk dalam pikirannya, dalam hatinya. Tapi kalau orang yang zuhud, lawan dari cinta dunia zuhud. Ambil kaya tambah kaya ya Allah, dia doakan. Sukses tambah sukses ya Allah. Kenapa? Dunia hakikatnya sayap nyamuk. Berapa banyak harta yang dimiliki manusia yang paling kaya? Allah sebutkan dalam Al-Quran Qarun. Saking kayanya, beberapa ulama tafsir mengatakan 60 unta pikul kunci gudangnya yang isinya emas gak kuat. Sebagian ulama mengatakan 70. Ini saking kayanya. Jadi kunci gudangnya yang isinya emas, itu kuncinya itu begitu banyak, sehingga saking banyaknya itu 60 bahkan 70 ekor unta pikul kuncinya tidak kuat. Berapa banyak itu gudangnya? Tapi apakah mulia? Apakah hartanya menyelamatkan dia? Tidak. Dia disebutkan tenggelam dengan harta-hartanya. Makanya disebut harta Qarun. Karena Allah tenggelamkan hartanya dengan dirinya. Dan Allah hinakan di dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah sebut nama itu berarti orang yang memang sudah di dalam neraka. Fir'aun Allah sebut, Namrud Allah sebut, Qarun Allah sebut. Allah sebut namanya secara langsung. Kenapa? Ini mereka meninggalnya juga dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau ada yang awalnya melakukan kejahatan, tapi di akhir-akhir hidupnya dia bertobat, Allah tidak sebut namanya, Allah tutup aibnya. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Yusuf dalam tafsir, Imra'atun. Disebut selalu Imra'atun, seorang wanita, padahal menggoda Nabi Yusuf untuk berzina, memfitnah Nabi Yusuf hingga masuk ke dalam penjara. Tapi Allah tidak sebut namanya. Kenapa? Karena pada akhirnya dia menjadi waliyah. Dia bertobat dari dosanya. Bahkan ketika dia sudah mengenal Allah, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai Nabi Allah Yusuf, aku sudah tidak membutuhkan dirimu, karena cintaku sudah beralih kepada Allah. Ini sudah hakikat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat ini. Ya, diberikan sifat zuhud terhadap dunia, takut melakukan dosa, takut mengambil haknya orang, ingat kepada akhirat, khusyuk dalam solat, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam tahajud, khusyuk dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna, Allahumma takabbal minna, Allahumma takabbal minna, Allahumma ighfir dhunubana,
Allahumma nazzih qulubana an at-ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahumma amitna bi husnil khatimah ba'datul umur wal afiyah. Allahumma ansurna ma habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la ma'a mahbubik ma'a awliya wa asfiya wa salihin wa siddiqin wa syuhada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.